Salam, perkenalkan nama saya Krista Marsin Popo, saya dari kelas A1 Keperawatan di Universitas Pegunungan Indonesia Manado, semester 4 dengan NIM 21142010123. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah maternitas 2 dengan dosen pengampu Nurse Maiden Kountul Escape MKes. Pada video ini saya akan membahas materi tentang manajemen pada sistem reproduksi. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi ini terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan sistem reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, vesikular, dan seminalis uretra. Organ-organ ini akan berproduksi mulai berkembang pada saat usia 9 sampai 15 tahun dan akan berhenti perkembangannya pada usia 20 tahun. Berikut ada penis. Penis tersusun dari jaringan otot, jaringan spons, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupi disebut prepucium. Fungsi penis sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. Nah, sperma pada usia remaja sekitar usia 12-13 tahun umumnya organ kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Struktur sperma terdiri dari kepala, bagian tengah atau badan, dan ekor atau flagella. Pada bagian kepala terdapat inti sel dan akrosom yang dibentuk dari kompleks Golgi. Pada bagian tengah terdapat mitokondria sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk membentuk energi yang digunakan oleh sperma dapat bergerak aktif. Sedangkan pada sistem reproduksi para wanita, sistem reproduksi ini juga terdiri dari organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons, pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba falopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Ada pula perkembangan embrio. Pembuahan terjadi di saluran telur, sigot yang terbentuk menuju ke rahim atau uterus, kemudian membelah diri menjadi 2, 4, 8, dan 16, dan seterusnya. Sementara itu, lapisan dalam dinding rahim menebal untuk memberi makan bagi embrio. Embrio memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta atau ari-ari. Selanjutnya, makanan masuk ke embrio melalui tali pusar. Melalui tali pusar tersebut, zat sisa metabolisme dan zat yang tidak berguna dialihkan kembali ke plasenta dan akhirnya ke tubuh ibunya. Perlu teman-teman tahu juga penyakit menular seks. Penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual disebut penyakit menular seksual atau PMS. PMS menyebabkan infeksi pada organ reproduksi. Penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia antara lain yang pertama ada gonorea. Penyakit gonorea disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua ada sifilis atau raja singa. Bakteri penyebab penyakit sifilis adalah Treponema pallidum. Penyakit sifilis akan menyerang susunan saraf otak, pembuluh darah, dan jantung. Yang ketiga ada herpes genital. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex dengan masa inkubasi selama 4-7 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh. Dan yang keempat ada chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Masa inkubasinya selama 7-21 hari. Yang kelima ada Candidiasis vagina. Candidiasis vagina merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans pada keadaan normal.
Dan yang keenam ada HIV atau AIDS, adalah kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena infeksi HIV. Orang yang terinfeksi oleh virus ini tidak dapat mengatasi serangan infeksi penyakit lain karena sistem kekebalan tubuhnya menurun secara drastis. Dan di akhir video saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.